warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Selamat Pak. pagi, Pak. Bagaimana kabar anak-anak Bapak? Apakah baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin mengabsen anak-anak Bapak terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Hamdani. Hadir, Pak. Selanjutnya Ahmad Romadhoni. Hadir Pak. Selanjutnya Elisa. Hadir, Pak. Dan yang terakhir itu Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Alhamdulillah, murid Bapak semuanya hadir semua ya. Baik, jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang masalah sujud tilawah, di mana kita sebelumnya sudah mempelajari tentang sujud syukur. Jadi anak-anak, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu pada hari ini. Jadi setelah memahami ataupun setelah mempelajari materi pada hari ini, Bapak harapkan para murid-murid Bapak ini itu dapat menjelaskan yang nantinya pengertian sujud tilawah dengan baik dan benar. Dan selanjutnya adalah setelah memperhatikan materi tentang sujud tilawah ini, di mana para siswa nanti dapat menghayati daripada hikmah sujud tilawah itu dengan baik dan benar. Dan yang terakhir itu dengan metode yang Bapak pakai ini nanti itu tentang metode kerja kelompok, di mana peserta didik nanti dapat memahami ataupun yang nantinya dapat juga mempraktikkan sujud tilawah ini dengan baik dan benar. Baik. Langsung saja anak-anak, kita akan kepada pembahasan kita pada hari ini, yaitu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Untuk anak-anak semua, pertanyaannya itu, apakah kalian tahu ataupun sudah pernah melakukan yang namanya tentang sujud tilawah? Ya, bisa dijawab. Kadang-kadang, Pak. Ada yang kadang-kadang. Yang lain, apakah pernah melakukan? Pernah Pak. Alhamdulillah. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan tentang apa itu sih tentang sujud tilawah. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Bapak ingin menayangkan PowerPoint, di mana nanti dapat melihat, itu Bapak sambil menjelaskan tentang PowerPoint tersebut, yaitu tentang materi sujud tilawah. Baik, silahkan dilihat anak-anak terlebih dahulu ya. Sudah dilihat anak-anak? Sudah Pak. Iya. Oke, baik. Jadi anak-anak di sini itu tentang pengertian dan juga dalil tentang sujud tilawah. Adapun pengertian tilawah itu secara bahasa anak-anak itu berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah itu adalah sujud tilawah itu sujud yang dikerjakan itu pada saat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud tilawah ini itu dilakukan anak-anak itu untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini adalah sangat kecil dan juga lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa itu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta alam semesta ini dan juga pemberi semua anugerah yang kita miliki. Jadi anak-anak, sujud tilawah itu tadi adalah, ada yang tahu tadi apa? Ya. Sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, maka lakukanlah sujud tilawah. Oke, baik, terima kasih kepada murid Bapak itu uswatun hasanah. Yaitu selanjutnya itu adalah
tentang hukum daripada sujud tilawah anak-anak. Ada yang tahu hukum daripada sujud tilawah itu apa? Sunnah, Pak. Iya, bagus. Jadi anak-anak, hukum sujud tilawah itu adalah sunnah. Namun apabila dalam sholat jamaah, maka makmum itu wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajadah, lalu si imam tersebut bersujud, maka bagi makmum inilah wajib untuk mengikut si imam untuk bersujud. Akan tetapi juga jika si imam tersebut membaca ayat sajadah, namun dia tidak sujud, maka si makmum pun juga tidak boleh sujud. Artinya harus mengikuti gerakan imam tersebut. Adapun juga dalil daripada sujud tilawah ini, ya Nabi Muhammad SAW bersabda, itu karena yaqra'ul Qur'ana fa yaqra'u surah fiha sajdatun fayasjudu wa nasjudu ma'u hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an lima kani jibhati. Yang artinya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah, kemudian ketika itu beliau bersujud. Nah, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapat tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu merupakan bahwasanya Nabi pernah melakukan yaitu sujud tilawah, yaitu ketika beliau membaca ayat-ayat sajadah. Itu selanjutnya anak-anak tentang syarat dan juga cara sujud tilawah. Adapun syarat sujud tilawah ini anak-anak yang pertama itu adalah suci dari hadas dan najis, itu baik dari badan, pakaian maupun juga tempat. Selanjutnya itu adalah menutup aurat, dan yang selanjutnya adalah menghadap ke arah kiblat, artinya melakukan sujud tilawah ini itu mengarah ke arah kiblat. Dan yang terakhir adalah setelah mendengar ataupun ketika membaca ayat sajadah, itu merupakan syarat daripada sujud tilawah. Selanjutnya anak-anak itu adalah tata cara sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ini bisa dilaksanakan pada saat sholat maupun juga di luar sholat. Yang pertama anak-anak itu adalah ketika kita berada di dalam sholat. Jadi jika sholatnya sendirian, caranya itu adalah begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, maka niat dan mengucapkan takbir untuk sujud, kemudian sujud sekali dan juga membaca doa sujud. Selanjutnya itulah mengucapkan takbir saat bangun dari sujud, lalu berdiri tegak, meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan salat. Namun apabila salat sujud tilawah ini itu dalam salat berjamaah, maka itu makmum tadi itu adalah wajib mengikuti imam. Artinya di sini jika si imam tadi adalah membaca ayat sajadah, lalu si imam tersebut bersujud, maka si makmum juga wajib untuk mengikuti imam itu untuk bersujud, yaitu sujud tilawah tadi. Tidak boleh melakukan sujud sendirian. Jika si imam tidak, maka si makmum juga tidak. Mungkin seperti itu ketika berada dalam sholat. Apakah murid-murid Bapak paham untuk masalah ini? Paham, Pak. Ya, Allah. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan anak-anak, yaitu tuh sujud tilawah ketika berada di luar sholat. Jadi anak-anak ketika kita ataupun mendengar ataupun membaca ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan juga niat melakukan sujud tilawah, yaitu dengan bertakbir atau takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, kemudian takbir untuk bersujud, lalu sujud dan membaca doa sujud tilawah tadi. Itu setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam, itu seperti salam biasa. Adapun anak-anak niat daripada sujud tilawah ini anak-anak yaitu adalah nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Artinya dalam hati kita saya berniat sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Adapun itu bacaan daripada sujud tilawah. Nah, ada yang tahu apa tadi bacaan daripada sujud tilawah? Ada yang tahu sebelumnya? Tadi katanya ada yang pernah melakukan ataupun pernah melaksanakannya. Ada yang tahu bacaannya? Anak-anak tidak tahu? Lupa Pak, udah lama Pak. Sudah ingat, Pak.
Oke, baik. Karena banyak yang lupa ataupun tidak ingat, maka Bapak akan silahkan disimak atau didengar baik-baik ya. Kalau perlu nanti dihafal. Jadi anak-anak, bacaan daripada sujud tilawahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya anak-anak, itu adalah wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Jadi itu tadi anak-anak adalah bacaan daripada sujud tilawah. Selanjutnya kita akan memasuki tentang daripada sebab-sebab sujud tilawah. Jadi anak-anak, seseorang yang melakukan sujud tilawah itu yaitu karena ia membaca ayat-ayat sajadah ataupun juga mendengar bacaan-bacaan ayat sajadah. Nah, pertanyaan Bapak, ada yang tahu ada berapa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat sajadah sehingga orang ketika mendengar ataupun membacanya melakukan sujud tilawah? Ada yang tahu ada berapa? Ada 15, Pak. Alhamdulillah ada yang tahu ternyata murid Bapak. Ya, betul. Jadi terima kasih kepada murid Bapak itu Ahmad Hamdani nih. Jadi sebab daripada nol tadi, sujud tilawah tadi itu ketika mendengar ataupun membaca ayat sajadah yang mana terdapat 15 ayat dalam Al-Quran. Ya, jadi anak-anak ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang 15 ayat tadi itu yang pertama adalah Quran surah Al-A'raf ayat 206, yang kedua adalah Al-A'raf ayat 15, dan yang selanjutnya adalah An-Nahl ayat 50, terus juga pada surah Maryam ayat 58, dan juga surah Al-Isra ayat 109, selanjutnya ada Al-Hajj ayat 18, dan juga Al-Hajj ayat 77, terdapat juga pada Al-Furqan ayat 60, pada Quran surah An-Naml ayat 26, dan juga As-Sajdah ayat 15. Terus juga pada Quran surah As-Sad ayat 24, dan juga An-Najm ayat 62. Selanjutnya adalah Al-Fussilat ayat 38, dan juga Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir adalah Al-A'laq ayat 19. Jadi itu adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang menjadi sebab daripadanya kita mengerjakan sujud tilawah. Ya, mungkin itu tadi penjelasan dari Bapak tentang materi sujud tilawah. Sekarang Bapak ingin membagi kalian kelompok karena Bapak di sini ingin melaksanakan itu metode kerja kelompok. Jadi Bapak minta karena murid Bapak di sini ada 4 orang, jadi Bapak bagi 2 orang. Kelompok pertama yaitu kepada Uswatun Hasanah dan juga Elisa, dan kelompok 2 ada Ahmad Hamdani dan juga Ahmad Ramadhani. Jadi tugasnya nanti setelah Bapak memberikan soal ataupun pertanyaan tugas daripada kalian semua ini, maka nantinya kalian untuk berdiskusi lalu mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian dalam berkelompok tersebut. Apakah sudah paham itu? Paham, Pak. Ya, baik. Jadi tugasnya anak-anak yang pertama lah untuk kelompok 1 tadi itu Uswatun Hasanah dan juga Elisa. Tugasnya itu adalah mencari tentang persamaan sujud syukur dan juga sujud tilawah. Karena pembahasan sujud syukur itu tadi sudah kita laksanakan pada minggu sebelumnya. Nah, hari ini tadi adalah sujud tilawah. Jadi kalian tugasnya adalah mencari persamaan dari sujud syukur dan sujud tilawah. Terus untuk kelompok 2 yaitu Ahmad Hamdani dan juga Ahmad Ramadhani, tugasnya itu adalah mencari perbedaannya daripada sujud syukur dan juga sujud tilawah. Ya, mungkin itu tugasnya. Silahkan Bapak beri waktu untuk mencari jawabannya, silahkan berdiskusi kelompoknya masing. Setelah itu presentasikan. Oke, baik anak-anak.
karena waktunya sudah lama, maka silahkan kepada kelompok 1 untuk terlebih dahulu mempresentasikan. Itu salah satu saja untuk mempresentasikan daripada hasil kerja kelompoknya. Jadi silahkan, perwakilannya siapa? Saya Pak. Ya silahkan. Ya, jadi diskusi dari kelompok 1 tentang persamaan sujud syukur dan sujud tilawah adalah satu, baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan sekali sujud saja. Kedua, sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang sholat. Dan terakhir, hukum sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah. Itu diskusi dari kelompok 1. Oh ya baik, terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin bisa diberikan applaus terlebih dahulu kawan-kawan. Iya, selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani, mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Perbedaan sujud tilawah dengan syukur adalah sujud tilawah dapat dikerjakan di dalam salat maupun di luar salat, sedangkan sujud syukur hanya dapat dilakukan di luar salat. Kemudian yang kedua, sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Ya, demikian baik. Pak. Terima kasih kepada kelompok 2. Tadi kan applaus terlebih dahulu anak-anak. Ya, berhubung kalian sudah memahami daripada perbedaan dan juga persamaan sujud syukur dan sujud tilawah, artinya kalian telah mengikuti pelajaran Bapak yang pertemuan sebelumnya itu tentang sujud syukur dan hari ini tentang sujud tilawah. Artinya kalian benar-benar mendalami materi yang Bapak ajarkan. Bapak ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Bapak sangat mengapresiasi daripada kerja daripada kelompok kalian. Terima kasih. Ya baik anak-anak, berhubung kalian semua tadi sudah menjelaskan ataupun presentasi dengan sudah sangat baik, maka mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum itu Bapak ingin menyimpulkan terlebih dahulu ya, itu kesimpulannya itu daripada hikmah daripada sujud tilawah ini anak-anak. Jadi anak-anak sujud tilawah ini adalah mempunyai hikmah. Yaitu yang pertama adalah menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari yang namanya sifat sombong. Artinya kita selalu mengharapkan ataupun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala dapatkan tempat khusus di dalam surga nantinya. Amin. Jadi anak-anak mungkin itu saja kesimpulan Bapak pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah anak-anak kita bersama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, mungkin cukup ini saja pertemuan kita. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.